Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Istihori. Bapak akan menjelaskan matematika kelas 10 semester 1 tingkat SMK tentang pangkat, akar, dan logaritma. Di pangkat bulat positif, jika A merupakan bagian bilangan real dan N merupakan bagian bulat positif, maka A pangkat N dibaca A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor, sehingga A pangkat N itu artinya atau sama dengan A kali A kali A sebanyak A N atau sebanyak N. Kalau hanya 5 kali perkalian berarti sini N yang di sini pangkatnya ke 5. Kalau 3 A-nya berarti di sini pangkatnya 3. A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A merupakan bilangan pokok, N menyatakan bilangan pangkat eksponen. Contoh di sini 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 43. Sehingga kalau kalian perhatikan 2 ini adalah 3 faktor yang menyebabkan 2 pangkat 3. Oke. Pangkat 0. Jika A merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ada sebuah bilangan pangkat 0 maka nilainya 1. Y pangkat 0 dikali pokoknya Y pangkat 0 juga 1 nilainya, X pangkat 0 1 1 kali 1 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, banyaknya, apapun itu bilangannya, kalau itu bilangan real di pangkat 0 maka nilainya 1. Pangkat bulat negatif. Jika A merupakan bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat, bagian bilangan bulat, bagian bilangan positif, berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif itu sama aja dengan 1 per sekian pangkat N Oke, contoh di sini 2 pangkat min 3 itu sama artinya 1 per 2 pangkat 3. Atau kalau dijabarkan 1 per 8 karena 1 per 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang selanjutnya B, min setengah pangkat min 5 itu artinya 1 per min setengah pangkat 5. Artinya sama dengan atau nilainya sama aja dengan kalau dijawabkan 1 ini ada sama dengannya ini 1 per min setengah kali min setengah sampai 5 kali ini sehingga hasilnya 1 per 1 per 32. Nah, di sini ada negatif. Kenapa negatif? Min kali min positif, positif kali min lagi berarti negatif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif jadi negatif hasilnya. Pokoknya kalau perpangkatan bilangannya ganjil pasti hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Kalau pangkatnya adalah positif genap, maka nanti hasil ketika negatif dipangkat bilangan genap maka hasilnya adalah positif. Itu aja simpelnya Sehingga 1 per min 1 per 32 nilainya adalah min 32. Jika A, B merupakan atau bagian bilangan real dan P, Q merupakan bagian bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Jadi kalau perpangkatan itu dikalikan dengan bilangan pokoknya sama, maka nanti sama dengan bilangan pokok berpangkat dengan pangkat itu sendiri, berarti pangkatnya dijumlahkan. Selanjutnya, apabila bilangan berpangkat itu dengan bilangan pokoknya sama, terus di situ operasinya pembagian, maka sama artinya ini pembagian sama aja maka sama artinya bilangan pokok dipangkat dengan bilangan yang dipangkati atau eksponennya itu dikurangi dengan bilangan yang sebelum dibagi dengan yang sesudah dibagi. Tapi di sini kalau misalnya lihat
A pangkat P per A pangkat Q, ya, maka menjadi A pangkat P min Q dengan A bukan bilangan, bukan 0 ya. A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, ini bilangan negatif ya. Pangkat negatif tadi. Sudah dijelaskan di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kalau sifat selanjutnya A pangkat P pangkat lagi Q, maka sama artinya dengan perpangkatannya dikalikan. Berarti bilangan pokok pangkat ya. Nah, langsung aja ini dikalikan perpangkatannya. Apabila A kali B atau AB pangkat P itu sama artinya A pangkat P dikali B pangkat Q. Begitupun sama dalam pembagian juga, ketika A per B dipangkatkan lagi P, maka sama artinya kalian masuk aja nih A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Nah ya, berlaku B tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti satu definisi. Tentukan hasil operasi hitung pangkat berikut. Oke, kalau misalnya kalian disuruh hasil berarti sampai berapa nilainya. Tapi kalau disuruhnya adalah perpangkatan, ya, sampai pangkat sederhana, ya, maka kalian cukup sampai perpangkatannya saja. Oke. Nah, di sini Bapak coba untuk membahas ya. Nah, di sini ini kalau kalian lihat perpangkatannya ini sudah sama nih ya, sudah sama 2 semua. Oke. Nah, operasi bentuknya bentuk operasinya adalah perkalian. Maka sama aja dengan kalau kita melihat ke sifat di 2 pangkat 2 ditambah 5 ya kan, ditambah 1. Nah, ini 2 saja itu sama dengan pangkat 1, yang artinya nanti hasilnya adalah 2 pangkat 7. 2 ditambah 5 tambah 1 berarti 8. Ya, tinggal kalau misalnya nilai 2 pangkat 8 ya, harus hafal bilangan-bilangan 2 pangkat sekian sampai 10 kalau bisa, 3 pangkat sekian sampai 10 kalau bisa. Jadi nanti akan lebih cepat untuk menghasilkan nilai-nilai. Jadi kalau misalnya kalian kalkulasi 2 pangkat 8 128 nilainya ya, 128. B, ini operasi pembagian sama saja. Kalau kita melihat sifat ya, maka pembagian ini menjadi pengurangan 9 pangkat 7 dikurangi 5. Oke, pangkatan jangan disamakan dengan yang ini ya, bilangan pokok. Berarti 9 pangkat 2. Berapa itu? 81. Selanjutnya yang C. Nah, di sini operasi perpangkatan yang dipangkatkan lagi berarti 3. Di sini karena 3 pangkat 3 pangkat lagi 2 sama artinya 3 pangkat, iya, 3 dikali 2 ya. Nah, ini tadi perpangkatannya kebesaran nih ya, yang sebelumnya. Berarti 3 pangkat 5. Berapakah 3 pangkat 5? Iya, 2, 4, 3. Oke sih. Nah, yang sekarang di sini ada 3 ya kan. 3/4 pangkat 3 itu sama artinya berarti kita lihat sifat yang sebelumnya, berarti kita kalikan aja langsung. Nah, berarti 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27 per 4 pangkat 3-nya berarti 64. Oke. Nah, soal selanjutnya sederhanakan bentuk berikut. 6 yang A, M pangkat 2 kali N per 2. Kalau sederhanakan kita nggak usah sampai ke nilai. 4 M pangkat 3 N per M. Jadi kalian fokus kalau misalnya seperti ini ke
variabelnya langsung, misalnya m, kamu fokus nih, n semua sama dengan, ya kan, berarti m. Sekarang kalau kalian fokus m di sini m pangkat 2 dikali m pangkat 3, artinya sama aja dengan perkalian ya, sama-sama m dikalikan sama aja dengan jumlah 2 ditambah 3. Tapi di bawahnya nih ada lagi m. Nah, kalau di bawah itu kan berarti sama aja dengan pembagian, sama aja dengan kurangi 1. Kita sekarang fokus di yang n-nya. N itu berarti di sebelahnya 1, n pangkat 1, sebelahnya 1 berarti 1 ditambah 1. Ya kan? Oke. Nah, yang ini yang akan dengan angka lagi 4 dengan 2 nih ya, 4 dibagi 2 berarti 2. Sehingga sederhana bentuknya adalah m pangkat 2 ditambah 3 kurangi 1 sama aja dengan m pangkat 4. Selanjutnya n pangkat 2 kali 2, atau kalau pengen umum ya, berarti 2-nya di depan, konstanta koefisien 2, m pangkat 4, n pangkat 2. Untuk yang B. Yang B di sini ada 3s pangkat 4. Ya kan? R pangkat 3 dalam kurung dikali 2s pangkat 5 T dibagi 8 S R pangkat 3, ya kan. Nah, kalian fokus di sini S-nya aja nih. Ya, kalian perhatikan S-nya. S, ya kan. Di sini S pangkat 4, sebelahnya S pangkat 5. Ada nggak di bawah? Ada S saja. Kalian fokus kalau yang sejajar berarti kan sama aja dikalikan. A, B itu sama aja A kali B. S pangkat 4 di sini S pangkat 5 berarti 4 ditambah 5, ya kan? Karena di sini ada S di bawah, artinya pembagian itu jadi pengurangan, berarti dikurangi 1. Selanjutnya yang R. R berarti 3 ya, di sini. Ada R lagi nggak di sini? Nggak ada. Ya udah. Berarti kita langsung fokus yang ke bawah. Oh, R di bawah atau pembagian kan menjadi dikurangi 3, berarti dikurangi 3. Iya. Nah, selanjutnya ada nggak? Oh, T. T kita tulis T di sini. T ada pasangannya nggak? Ada yang sejenis nggak? Ada yang sama nggak? Nggak ada. Ya udah. Abaikan. Tinggal di sini ada 3, ada 2, ada 8. Huruf dengan huruf. Kebetulan ini beda-beda semua ya. Yang ini kita coret. Yang 2, maaf, yang 2 dengan 8 bisa disederhanakan di sini menjadi 4. 3-nya nggak bisa, ya udah berarti tinggal hasilnya berarti 4 tambah 5 kurang 1 berarti S pangkat 8. Di sini R pangkat 0, R pangkat 0 saya tulis dulu, sebenarnya langsung aja 1 boleh ya. Nah, ini T, ada T, ya kan. Nah, tadi kan saya mengoperasikan hurufnya di terakhir, boleh di depan juga boleh ya. Nah, berarti 3/4. 3/4 ya. Sama, 3/4. Sehingga kalau misalnya kita sederhanakan lebih lanjut, maka S8 T di sini berarti S pangkat 8, R pangkat 0 itu kan 1. Kita nggak usah tulis lagi nih. Ya kan? Karena 1 dikali S pangkat 8 ya S pangkat 8. T di sininya maaf karena kita kali 3 di sini 3/4. Ya. 3S pangkat 8T per 4 atau 3/4 S pangkat 8T. Kalau misalnya mau ditulis seperti ini juga boleh. 3/4 S pangkat 8T. Boleh seperti ini atau di atasnya semua, ini 4-nya di bawah. Selanjutnya ya. Selanjutnya ya angka semua. Ada 2/3 dikali atau titik
3 pangkat 2 titik 5 pangkat min 6 dibagi 2 titik 3 pangkat min 2 titik 5 pangkat min 4 dalam kurung pangkat 2. Ini titik itu berarti sama aja dengan, ya kan, sama saja dengan apa? Perkalian per pembagian. Kita fokus kalau perkalian di jumlah, pembagian dikurang, kalau pangkat dipangkatin lagi maka menjadi apa? Ya, perkalian. Nah, sekarang kita fokus ke duanya dulu. Ada dalam kurung 2 di sini pangkat 3. Kebetulan di bawah ada 2 saja, yang artinya 2 itu saja itu sama 2 pangkat 1 ya. Berarti 2 pangkat 3 kurangi 1, ya kan? Nah, selanjutnya 3 pangkat berapa? Oh, 2 dikurangi min 2, ya kan? Oke, selanjutnya yaitu angka 5. Ya, 5 pangkat min 6 dikurangi min 4 dalam kurung pangkat 2 ini ya. Oke. Berarti sama dengan 2 di situ menjadi pangkat 2, ya kan? Dikali atau titik 3, 2 dikurangi min 2, min ketemu min jadi plus positif, jadi 2 ditambah 2 4, ya, jangan sampai lupa. 5 di sini min 6 dikurangi ini ya, min 6 dikurangi min 4. Nah, ini menjadi nanti plus ya. Berarti sama aja min 6 ditambah ya. Min 6 ditambah ini. Nah, ini jadi min dengan min jadi plus ini ya. Min 6 ditambah 4 jadi min 2. Min 2. Betul, pangkat 2. Nah, ini kan pangkat-pangkat lagi, maka jadi perkalian. 2 pangkat 2 berarti artinya 2 kali 2 gitu ya. Berarti 2 kali 2 2 pangkat 4. 4-nya kali 2 lagi berarti 3 pangkat 4, ya kan? Maaf, pangkat 8. Nah, selanjutnya 5 di sini berarti min 4. Oke. Kalau yang diminta pangkat positif, nah tinggal kalian tulis 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 8 dikali 1/5 pangkat 4 ya. Nah, sehingga di sini kalau bentuknya positif semua menjadi 2 pangkat 4 3 pangkat 8/5 pangkat 4. Oke, selesai. Kalau mau sampai angkanya tinggal dijabarin aja.